Mari mengenal 7 syarat untuk masuk surga dalam ajaran agama Katolik. Dalam ajaran agama Katolik, syarat untuk masuk surga berpusat pada rahmat Allah, iman, dan perbuatan baik yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut. 1. Rahmat Allah atau gratia Dei dan bukan sola gratia. A. Makna rahmat. Rahmat adalah pemberian Allah yang tidak layak kita terima, namun diberikan karena kasih-Nya. Surga adalah hadiah dari Allah, bukan sesuatu yang bisa diperoleh manusia dengan kekuatan atau perbuatan mereka sendiri. B. Sumber rahmat. Rahmat diberikan melalui penebusan oleh Yesus Kristus, yang menghapus dosa asal dan membuka jalan keselamatan. Gereja mengajarkan bahwa rahmat itu pertama kali diterima melalui sakramen baptis. C. Kerja sama dengan rahmat. Manusia diundang untuk bekerja sama dengan rahmat Allah melalui iman dan perbuatan baik, yang merupakan respons terhadap rahmat tersebut. 2. Iman yang hidup atau fides viva dan bukan sola fide. A. Pengakuan iman. Masuk surga memerlukan iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Iman ini melibatkan penerimaan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. B. Bukan iman yang pasif. Gereja Katolik menekankan bahwa iman sejati harus hidup dan diwujudkan dalam tindakan kasih. Iman tanpa perbuatan dianggap mati, lihat Yakobus 2 ayat 26. C. Ajaran gereja. Iman yang hidup melibatkan ketaatan pada ajaran agama Katolik, termasuk mengikuti perintah Allah dan ajaran Kristus yang diteruskan oleh agama Katolik. 3. Pertobatan dari dosa atau penitensia. A. Dosa dan dampaknya. Dosa, terutama dosa berat, memisahkan manusia dari Allah. Oleh karena itu, pertobatan adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan ini. B. Sakramen tobat. Gereja mengajarkan pentingnya sakramen tobat untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan setelah baptis. Melalui pengakuan dosa, penyesalan, dan absolusi dari imam, seseorang dipulihkan dalam rahmat Allah. 4. Kasih kepada Allah dan sesama atau karitas. A. Hukum kasih. Yesus merangkum seluruh hukum Taurat dalam 2 perintah utama yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lihat Matius 22 ayat 37-39. B. Kasih sebagai bukti iman. Kasih diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti memberi makan yang lapar, mengunjungi yang sakit, dan memperhatikan orang yang membutuhkan. Lihat Matius 25 ayat 31-46. C. Perbuatan baik. Perbuatan baik ini bukan untuk membeli surga, tetapi merupakan bukti dari iman yang sejati. Iman yang sejati kepada Allah tampak dalam kasih yang nyata kepada sesama manusia yang merupakan wajah Allah yang tampak. 5. Sakramen-sakramen sebagai saluran rahmat yang diberikan Bapa melalui Kristus dalam Roh Kudus kepada Gereja Katolik. A. Pentingnya sakramen-sakramen di luar sakramen perkawinan dan sakramen imamat yang meneguhkan 2 panggilan khas dalam agama Katolik sebagai imam dan suami istri. Sakramen adalah cara utama Allah menyalurkan rahmat-Nya. Sakramen yang penting untuk keselamatan meliputi sakramen baptis yang merupakan sakramen yang membersihkan dosa asal dan menjadikan kita anggota Gereja Katolik yang beriman kepada Allah Tritunggal. Sakramen Ekaristi yang merupakan tubuh dan darah Kristus sendiri sebagai makanan jiwa yang memperkuat iman kita selama berziarah di bumi ini. Sakramen tobat sebagai sakramen yang memulihkan kembali hubungan kita dengan Allah setelah kita jatuh ke dalam dosa pasca pembaptisan kita. Karena faktanya walau baptisan telah menghapus dosa asal, tetapi tidak menghapus kecenderungan kita untuk berbuat dosa, mulut kita tetap kotor, tangan dan kaki kita tetap jahil, otak kita tetap ngeres, hati kita tetap busuk penuh iri dan dengki, dan lain-lain. Karena itu, kita perlu sakramen rekonsiliasi dalam Gereja Katolik. Sakramen pengurapan orang sakit, memberi kekuatan saat menghadapi kematian. Gereja Katolik menganjurkan umatnya untuk menerima sakramen-sakramen ini secara teratur sebagai tanda kesetiaan kepada Allah. 6. Ketaatan pada kehendak Allah hingga akhir hidup. A. Ketekunan dalam iman. Orang beriman harus tetap setia kepada Allah sepanjang hidupnya, termasuk dalam menghadapi pencobaan, penderitaan, atau penganiayaan. B. Keadaan rahmat saat meninggal. Seseorang yang meninggal dalam keadaan dosa berat yang belum diampuni tidak dapat masuk surga. Lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 1033. Oleh karena itu,
menjaga hubungan dengan Allah hingga akhir hidup adalah kunci. 7. Penyucian di api penyucian atau purgatorium. Apa itu api penyucian? Gereja Katolik mengajarkan bahwa orang yang meninggal dalam rahmat Allah tetapi masih memiliki noda dosa ringan atau dampak dosa yang belum ditebus akan disucikan terlebih dahulu di api penyucian. B. Tujuan penyucian. Api penyucian adalah proses penyucian yang mempersiapkan seseorang untuk memasuki surga, di mana hanya yang benar-benar kudus dapat melihat Allah. C. Doa untuk jiwa-jiwa di api penyucian. Gereja mendorong umat untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian agar mereka segera diterima di surga. 8. Hubungan dengan Gereja Katolik atau Eklesia. Gereja mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui Kristus dan gerejanya, yang adalah tubuh mistik Kristus. Namun, orang yang tidak mengenal gereja tetapi dengan tulus mengikuti suara hati dan mencari Allah dengan sungguh-sungguh juga dapat diselamatkan, karena rahmat Allah bekerja di luar batas-batas yang kelihatan dari gereja. Lihat Lumen Gentium 16. Ini tidak berlaku bagi yang mengenal gereja Katolik tapi menolaknya. Akhirnya, surga adalah persekutuan abadi dengan Allah, yang hanya mungkin melalui rahmat-Nya dengan segala ikhtiar yang kita lakukan dalam gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Demikianlah beberapa syarat utama untuk masuk ke dalam surganya orang Katolik seperti yang diajarkan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul dan dirawat dalam gereja Katolik selama 2 milenium. Selamat bergabung dalam surganya agama Katolik. Salve!